Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat ya anak-anak Ustaz. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Baiklah anak-anak Ustaz, hari ini sudah ada 4 orang ya anak-anak Ustaz yang bergabung. Ustaz harapkan antum bisa membuka kamera. Hari ini Ustaz juga buka kamera Ustaz biar kita sama-sama bisa melihat dalam proses pembelajaran ini. Ya, kepada anak-anak Ustaz, silahkan antum buka kamera antum. Torik, Fazli, Masya Allah nih Fazli ada, Hafiz juga, sudah lama ya. Gadif, buka kameranya Div. Ya, belum pakai baju antum. Ya, anak-anak Ustaz, biar segera kita mulai pembelajaran kita ini. Ya, kepada anak-anak Ustaz semua, ini Ustaz ingin beritahukan kepada antum, kita ya sebentar lagi akan menghadapi ujian semester ya anak-anak Ustaz, ujian kenaikan kelas kita. Jadi Ustaz harapkan ya di saat-saat seperti ini antum aktif mengikuti pembelajaran ya melalui Zoom biar nantinya ketika ada materi-materi yang antum belum paham bisa antum tanyakan langsung. Ya, ini jadi kita harus tetap semangat ya anak-anak Ustaz, semangat dalam belajar. Ya, tengok Fazli, tengok sudah rambutnya makin panjang ini. Saking lamanya kita tidak bertatap muka. Ya, yang lain coba Hiban, mungkin si apa ya, iya Torik. Wah, ini mana baju sekolah antum gak, Div? Div, baru bangun antum ini, Div. Ya, Div. Ya, sampai mana kita terakhir, Torik? Ini ya. Masih ingat antum? Iya, mengenai produk makanan ya. Ya, ini Ustaz mau tanya nih kepada antum nih. Pastinya kemarin antum sudah mengikuti pembelajaran ya melalui rekaman. Ya, ini ada yang sudah Ustaz jelaskan mengenai kemasan. Masih ingat antum kemasan? Aduh, udah berapa minggu? Oh, Masya Allah, 2 minggu lupa ya. Jadi ini anak-anak Ustadz, kita nanti akan materi ini mungkin akan ada di ujian kita ya. Jadi hendaknya antum tuh perhatikan dan dicatat jika antum rasa ini penting. Jadi kemasan ya. Untuk sebuah produk makanan tentunya kemasan ini sangat penting ya. Betul nggak tuh? Apa pernah antum beli makanan nggak pakai kemasan? Ada? Pernah nggak? Atau pernah ya? Bakwan, beli bakwan nggak pakai kemasan. Kira-kira ya, mana yang antum pilih nih?
makanan yang antum beli ya menggunakan kemasan atau yang tidak? Lebih antum suka? Hah? Pakai kemasan. Iya. Kalau Gadif? Div? Ini nah, bebas maksudnya? Semua diembat gitu. Hiban, coba buka kamera antum, Ban. Hafiz Mumtaz. Ini kalau nggak buka kamera nih tandanya antum nggak semangat ini, nggak semangat belajar. Jadi tentunya ya kita pasti lebih menyukai kalau membeli sebuah produk makanan yang memiliki kemasan, ya, memiliki kemasan karena kita pasti melihat makanan itu lebih higienis ya, lebih higienis dibandingkan makanan-makanan yang tidak menggunakan kemasan, ya. Sekarang Ustadz mau tanya nih sama si Mumtaz, mana Mumtaz? Nah, bukalah kameranya, please. Tapi antum nggak berantakan kan? Nah, jadi oke. Ini berarti nggak siap nih untuk belajar nih. Tengok, Fazli aja sampai udah pakai baju sekolah, Torik juga. Nah, masa antum tiba-tiba udah jam segini gitu. Nah, oke. Coba si Hiban, ya Ban. Sekarang Ustadz mau tanya nih, ya, kira-kira antum bisa jelaskan nggak fungsi dari kemasan pada sebuah produk makanan ini itu apa? Ini pekan lalu sudah Ustadz jelaskan nih, apa nih fungsinya? Tadi satu udah Ustadz jelaskan. Iya, melindungi. Ya. Ya itu salah satunya ya anak-anak Ustadz ya. Jadi di sini juga ada ya pengemasan ini ada 3 macam anak-anak Ustadz ya. Tentunya ada namanya kemasan primer, ada kemasan sekunder dan kemasan tersier. Ya jadi kemasan ini ada 3 macam. Ini perlu kalau bila perlu antum bisa catat ya. Nah ini antum bisa lihat di buku kita ini. Ya, jadi kemasan yang melekat pada produk ya disebut sebagai kemasan primer ya. Ini ada contoh nih, gambar nih anak-anak Ustadz nih ya. Yang di dalam ini ya. Ini adalah kemasan primernya. Kemudian yang di luar ini ya, di kotak yang luar ini adalah kemasan sekunder, sementara yang paling luar ini adalah kemasan tersier. Kira-kira anak-anak Ustadz, ada nggak sebuah produk makanan yang menggunakan 3 macam kemasan ini kira-kira? Sekaligus. Silver Queen. Nah, coba antum jelaskan. Yang pertama tuh yang sekundernya yang mana? Yang primernya maksud Ustadz, yang primer. Terus? Ya maksud Ustadz yang tiga-tiganya yang ada di ketiga. Ya semua ada tulisannya, enggak ya? Enggak. Terus yang karton ya, Yang pertama antum bilang yang pakai aluminium foil itu, ya kan? Yang kedua yang pakai kemasan yang karton. Yang ketiganya tersiernya. Iya ya. Kalau dia nggak beli di Indomaret, macam mana nih? Iya.
Ya, tapi bukan seperti itu ya maksud Ustaz. Ada lagi kira-kira contoh yang lain? Siapa yang bisa jelaskan kira-kira? Ya, Silver Queen tadi kata si Fajli. Hah? Coco Crunch itu yang seperti apa pertamanya tuh? Yang primernya kardus terus. Ya. Tapi antum tahu ya, yang paling luar itu adalah tersier. Kemudian yang setelah itu di dalamnya sekunder, dan yang paling dekat dengan dengan produk makanannya itu yang melindungi itu adalah yang primer. Ya, jadi kalau misalnya antum pernah lihat nih, antum pernah nggak beli mie instan? Pernah? Pernah ya? Nah, itu kan pasti ada kemasan primernya itu yang ada tulisan merek mie instannya, ya kan? Iya kan? Iya, plastik itu kan. Kemudian kalau antum belinya satu kardus, pernah satu kardus? Berarti kan semua produk-produk yang ada kemasan plastik itu dibungkus lagi, dikemaskan di dalam kardus, ya. Nah, baru nanti kalau misalnya ternyata ada kemasan ini, produk ini dibeli dari beberapa kardus misalnya, dibuat lagi dengan kemasan yang lebih besar lagi gitu kan. Misalnya ada yang kemasan yang untuk isinya 8 kardus misalnya. Nah, itulah kemasan tersiernya. Jadi seperti itu ya anak-anak saya. Jadi kalau kemasan primer itu yang langsung bersentuhan dengan produknya, ya, dengan produknya. Tapi kalau dijelaskan si Fajli tadi tentang sebuah produk Silver Queen tadi, itu tepat apa enggak tuh kira-kira? Iya. Kalau beli es kardus ya memang kayak gitu ya anak-anak saya. Jadi ada juga kemasan ini memang dia dibuat lagi bentuk kemasannya kalau kita belanjanya banyak gitu. Kita membelinya produk itu tidak sedikit. Pasti kita mendapatkan sebuah kemasan lagi ya, kemasan lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini penting nih anak-anak Ustaz dalam membuat sebuah kemasan. Ini sayang sekali nih teman-teman kita yang sudah memulai usaha tapi dia tidak ikut bergabung di pelajaran kita ini ya. Ya, boleh yang lain buka kameranya biar Ustaz nampak melihat antum. Nah, di sini anak-anak Ustaz juga perlu kita pahami bahwa di dalam sebuah produk makanan ya, kemasan makanan ya, dia selain juga untuk melindungi produk ya dari pengaruh lingkungan ya. Misalnya kalau antum mau buat produk makanannya kerupuk misalnya. Kan kalau kita buat produk kerupuk, kalau kita tidak membuat kemasan, bisa nggak tuh? Nggak kita buat kemasan, kita letakkan saja itu ya di tempat terbuka. Ya, tentunya ketika dikonsumsi kerupuknya jadi nggak enak ya. Ya, jadi masuk angin. Nah, jadi salah satu fungsi kemasan itu juga ya untuk melindungi ya, melindungi produk makanan tadi ya, agar tidak cepat rusak ya, ataupun ya dia terkena uap air atau mikroorganisme. Nah, kemasan juga berfungsi untuk melindungi makanan dari benturan. Nah, jadi kalau misalnya dalam nantinya ya pendistribusian makanan ini, ya tentunya kan kita tidak bisa menghindari ya, makanan ini bisa terjatuh ataupun bisa tertimpa ya. Ini juga fungsi dari kemasan ya. Nah, ini dia kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk makanan disebut dengan kemasan primer. Jadi kalau dibilang si Fajli tadi ya, yang paling dekat dengan kemasannya itu produknya, contohnya tadi coklat tadi ya Fajli. Nah, yang paling dekat itu adalah yang dibungkus aluminium foil ya. Nah, yaitu baru setelah itu ada bungkus dari kartonnya ya. Nah, itu termasuk ya anak-anak Ustaz. Nah, jadi kemasan berfungsi untuk
ya memudahkan penanganan produknya, juga pendistribusiannya, ya kan. Juga di situ juga antum bisa melihat berbagai macam informasi, ya, informasinya misalnya bahan-bahannya, kemudian nah, alamat produksinya, ya, masa kadaluarsanya, itu juga harus ada di kemasan tersebut, ya. Kemudian, ya, apa-apa saja yang ada di dalam kemasan itu, ya, keterangan informasi seperti beratnya juga, ya, bisa antum cantumkan, kandungan bahannya, ya. Ini coba antum lihat di buku kita ini ada sebuah, ini gambar nih. Ini ada sebuah contoh, ya, kemasan. Nah, ini terlihat dari bagian depan, kemudian ini terlihat dari bagian belakangnya. Nah, nanti anak-anak Ustadz sebelum kita ujian tulis, maka kita akan ada ujian praktek. Ingat anak-anak Ustadz ingin antum nanti mempersiapkan diri, atau dari sekarang antum bisa lihat desain-desain sebuah kemasan, ya, kemasan produk. Ini salah satu contohnya anak-anak Ustadz, ya. Ini salah satu contoh. Antum bisa lihat ini sebuah produk makanan, ya, yang di sini nanti antum bisa tuliskan mereknya apa, ya. Misalnya Torik mau buat makanan apa namanya, kerupuk misalnya. Enggak, maksud iya, ini di desainnya saja. Maksud Ustadz ini kan antum cuman buat desainnya saja, enggak usah antum buat kemasan benerannya. Ya, kalau kita buat kemasan benerannya itu tentunya enggak. Kita harus pilih bahannya, ya. Kita harus pilih bahannya. Jangan antum pilih bahannya plastik. Kenapa? Nanti payah antum nanti menuliskan keterangan-keterangan yang ada di situ. Kalau ini kan sudah pabrikan, ya. Tentunya ini sudah pabrikan ini. Kalaupun antum mau buat kemasan yang bisa antum buat dari bahan-bahan yang mudah, ya, seperti kertas, karton, itu bisa, ya, tentunya, ya. Tapi Ustadz mau antum buat kemasannya saja, desainnya saja, ya. Yang tentunya ini harus antum perhatikan, ya, ada label halalnya, ya kan, ada beratnya tadi, ya, berapa isinya dalam satu kemasan ini. Kemudian ada tempat produksinya, ya. Nah, diproduksi oleh PT Torik Al Asyari. Ya, Tik. Atau dibuat oleh PT Hiban. Nah, ini terserah antum buat makanannya bebas. Nah, ini komposisinya, ya. Jangan lupa antum tuliskan apa-apa saja. Dalam membuat komposisi, urutannya adalah dari bahan yang paling banyak, ya. Bahan yang paling banyak antum gunakan, itu yang pertama antum tuliskan di bagian komposisinya, ya. Misalnya antum mau buat keripik, ini misalnya keripik singkong, ya kan. Bahan yang paling banyak digunakan adalah singkong, ya kan. Nah, baru singkongnya di awal. Baru apa? Setelah itu bawang putih, cabai merah, bawang merah, ketumbar, seperti itu, ya. Paham, ya, kira-kira sampai di sini anak-anak Ustadz? Nah, coba. Nah, oke. Nah, ini coba kita lihat Hiban langsung, ini Ustadz besarkan dulu punya antum. Iya, itu kemasan, ya, boleh. Itu apa tuh bahannya, Ban? Plastik atau paper bag itu, ya? Bukan? Atau kertas? Oh, aluminium foil. Itu biasanya untuk apa tuh, Ban? Antum Oh, ini antum udah ada nih usaha nih, Ban. Kira-kira, Ban? Usaha antum.
Jadi ini ya untuk rendang ya, Ban. Nah, itu antum boleh itu. Ini kan antum sudah punya nih kemasannya. Cuman yang Ustadz mau, ah, bisa itu desain. Iya, boleh, boleh, boleh. Hanya saja yang Ustadz mau nanti antum jelaskan ada mereknya, ya kan? Namanya apa? Misalnya rendang Hiban misalnya, ya kan? Nah, komposisinya apa saja. Kemudian ya buat aja dulu. Tapi kalau bisa ada logo-logonya bagus. Jangan polos seperti itu, Ban. Karena kan begitu ini. Kemasan ini juga, hah? Iya, nanti antum ada gambarnya. Iya. Jadi kemasan ini juga ya mempengaruhi daya beli ya. Jadi bisa menambahkan eh, daya tarik maksud Ustadz ya. Kalau antum lihat kemasannya bagus, ya kan? Walaupun misalnya ada jenis makanan itu yang sebenarnya kurang cocok kita konsumsi, tapi karena kemasannya yang menarik, ya, ya antum lah coba tengok tuh. Ustadz punya pengalaman nih, ya. Kalau antum tahu pernah ke Indomaret tuh ada nama makanannya itu Kinder Joy, tahu antum? Ya kan? Yang kayak kemasannya sangat menarik Ustadz Asak, bulat seperti bentuk telur ya kan? Kemudian harganya mahal. Kan? Isinya sedikit. Iya kan? Isinya sedikit. Ya kan? Tapi banyak pembelinya. Itu salah satu faktornya apa? Siapa yang bisa tahu? Kenapa bisa seperti itu? Harganya mahal, isinya sedikit, peminat pembelinya banyak. Hah? Iya, disukai. Ada salah satunya mungkin bentuk kemasannya juga ya anak-anak Ustaz ya. Tentunya itu bentuk kemasan itu menarik perhatian. Ya, jadi ini juga menjadi satu poin penting bagi kita kalau kita mau mendesain sebuah kemasan. Ya. Yang kedua tuh ya, kalau kemasannya menarik, rasanya enak itu sudah sangat baik ya. Sangat baik. Apalagi di dalamnya itu ada bonus-bonusnya ya kan. Kayak misalnya beli makanan dalamnya ada mainan ya kan. Ya kan kalau Kinder Joy itu kan ada mainannya ya di dalamnya ya. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu contoh-contohnya ya anak-anak saya. Nah, jadi ini sangat menarik sekali ya. Menarik dan Ustadz harapkan antum saat nanti mendesainnya juga serius, ya kan? Serius. Apalagi kayak Hiban dia sudah punya sebuah produk yang memang sudah dipasarkan ya, Ban ya. Sampai ke luar negeri, Ban? Enggak. Belum. Jadi wilayah Kota Medan, luar kota. Iya. Nah, antum bisa tuliskan tuh ya kan nomornya. Jadi nanti misalnya ada teman-teman antum yang ingin ya merasakan rendang buatan Hiban. Ah, iya harus bisa antum buat promosinya. Nah, itu anak Ustaz ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi mengenai ini? Nah, nanti pengerjaannya saat ujian saja ya anak Ustaz ya. Hari ini antum boleh pilih-pilih, boleh lihat-lihat dulu sebagai referensi antum, banyak-banyak jajan. Iya, nanti kalau ujian praktek maksud Ustaz. Ini Ustaz kasih gambaran aja. Ya. Ya. Digambar tapi ingat gambarnya itu apa? Bagaimana? Oh iya ya, itu juga ya. Itu kemarin Ustadz ingatkan ini yang hanya yang ada melapor sama Ustadz itu cuman torik. Ya kan? Jadi jadi nanti ya karena torik sudah membuat itu ya tentunya torik mendapatkan penilaian lebih. Maksudnya ada ya Rik, ada tambahan tentunya. Ya. Karena yang lain belum ada nih Rik. Jadi solusinya sama aja lah kalau belum lapor mana Ustaz tahu. Ya, jadi gitu ya anak-anak Ustaz tetap ini nanti
Tetap ini nanti antum buat, tapi bagi siapa yang, karena kalau antum baru mau mengerjakan sekarang mengenai pembibitan ikan hias itu nggak akan sempat, ya kan Rik? Antum punya udah sampai mana Rik? Nah, baru gabung air, ya kan? Tapi alhamdulillah, ya sudah ada. Hah? Ya buatlah, nanti Ustadz akan adakan penilaian tambahan buat antum. Baiklah anak Ustadz, karena ini waktu sudah habis, nanti antum boleh tanyakan lagi langsung kepada Ustadz jika ada hal-hal yang belum jelas, ya Ustadz harapkan ya antum semua semangat dalam belajar, ya. Jangan lupa ulang-ulang pelajaran kita karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian kenaikan kelas, ya. Ustadz cukupkanlah pembelajaran sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.